adada adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, alhamdulillah Tifila sekalian, jazakillah khairan ya sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dalam agenda diskusi publik yang diselenggarakan oleh BMI ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kami akan berdiskusi dengan teman-teman sekalian, akan mencoba untuk membahas berkaitan dengan satu film yang film ini sedang viral-viralnya. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing, bahkan sudah nonton sampai season 9-nya ya, sudah sampai seri 9-nya atau bahkan ada yang sudah nonton berulang kali dan sebagainya. Kita akan coba bahas tentang film ini, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadikan film ini viral sampai kemudian dikaitkan dengan bagaimana wajah peradaban kapitalis yang kemudian menjadi dalang daripada pembuatan film-film semacam ini kayak gitu. Ya, alhamdulillah sebelum kita mulai karena mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur yang banyak kepada Allah Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat nafas, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, dan digerakkan hati kita untuk berkumpul bersama di majelis ilmu pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik yang meluangkan waktu ini diberikan oleh Allah pahala, diberikan oleh Allah ampunan, diberikan oleh Allah akal yang sehat ya, jiwa yang kuat untuk menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Dan tentunya semoga dimudahkan jalannya ke surga karena teman-teman sudah mau hadir dalam majelis ilmu. Dan karena coba untuk mengajak teman-teman sekalian untuk menghaturkan salawat serta salam kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang solih yang senantiasa mengikuti apa yang Rasul contohkan. Semoga ketemu semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Tifila sekalian, mungkin seperti yang disampaikan sama Kakak Cum selaku moderator tadi, mudah-mudahan teman-teman mengaktifkan videonya ya supaya bisa kita saling kenal ya, bisa saling sapa dan juga bisa saling bertukar pikiran di sini. Jadi karena ini agendanya adalah diskusi, sehingga nanti mungkin diharapkan ada banyak diskusi yang bisa terjalin di antara kita, terutama dari teman-teman yang sudah berkesempatan hadir ya. Oke, sebelum Kanaya mulai, Kanaya minta tolong dong dari panitia untuk putarin sedikit cuplikan dari film Squid Game. Minta tolong diputar ya sebentar aja cuplikan filmnya.
Ya, mohon maaf nggak bisa diputar ya teman-teman ya. Halo, oh, lagi diupayakan. Ya, mohon maaf teman-teman ya, karena ini lagi hujan juga, jadi jaringannya agak bermasalah. Salah satu game yang dimainkan pada film itu ya teman-teman juga mungkin di sini karena ya mau tanya dulu dong yang sedang aktif ya, yang sedang on videonya, siapa sih yang udah nonton film ini sampai selesai atau paling tidak sudah nonton lah? Ada nggak di sini? Raise hand mungkin ya. Kalau tidak bisa, kalau malu untuk bicara atau kalau tidak bicara, silakan raise hand yang sudah pernah nonton film ini. Sampai selesaikah atau baru nonton episode 1 udah menyerah? Silakan angkat tangannya. Mohon Saya maaf ya, di sini berisik sekali soalnya. Assalamualaikum, saya Kak sudah nonton sampai episode 9. Waalaikumsalam. Siapa ini, Dek? Wanti ya? Ya Kak, Oh iya, Masya Allah. Sampai tamat berarti? Udah tahu akhir ceritanya? udah Kak. Masya Allah. Oke, gimana perasaannya Wanti setelah nonton film itu? Sampai seri Eh, akhir, gimana perasaannya? apa ya? Ada perasaan kesal, ada marah gitu. Kesel dan marahnya karena? Itu karena itu yang bikin game. Soalnya nggak ada Oh, kayak kesel. perikir manusia gitu. Oh, tapi maksudnya kesel ya, kesel karena gamenya kayak tidak ada peri kemanusiaan. Tapi sampai seri 9 itu berarti penasaran ya. Wanti penasaran ya akhir filmnya sampai berani nonton sampai film seri 9-nya. Iya Kak, soalnya kan penasaran siapa sih sebenarnya di balik topeng itu. Gitu. Ya, Oke, oke. Terus setelah selesai nonton filmnya, apa yang Fanti rasakan? Maksudnya pelajaran apa sih yang Wanti ambil dari film itu atau mungkin pelajarannya justru ada Pak Wanti sampaikan pada dirinya Wanti sendiri. iya Kak, yang pelajarannya itu kayak uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan, nggak bisa membeli segalanya begitu. Oke, itu kesimpulan yang Wanti ambil ya. Ya, Terus kalau kalau seandainya ada film-film yang sama juga kayak gitu, Wanti mau mau nonton enggak? nggak Mau tahu juga nonton sih lagi Kak. tidak kalau ada film yang sama? Nggak tahu, tergantung. Oke, ini ada pesan yang masuk di room chat. Di pesannya ini dari Adek Jahia ya. Kalau Jahia bilangnya, Ana belum pernah nonton sama sekali. Oke, Jahia belum nonton. Mungkin satu lagi teman-teman di Akhwati Villa, siapa saja yang udah nonton film ini? Karena ya mau tahu bagaimana kesannya setelah nonton film ini. Silahkan. Kakak, kalau anak apa seng nonton sampai habis cuma tiap cuplikan episodenya itu apa lihat Kak, baru dibagikan di Facebook. Oh iya, gimana dek? Nontonnya cuma cuplikan-cuplikan ya? Siapa tadi Adek? Siapa tadi? Hikmah Kak, Hikmah. Oh, Hikmah. Hikmah lihat di cuplikan di Facebook. Iya. Iya Kak, jadi itu tiap episodenya kayak apa kalau di Facebook kan mereka bagikan tuh kayak filmnya pendek-pendek aja tapi kayak kesimpulan dari Ah, semuanya gitu Kak. rangkumannya. Iya. Oh, kesimpulannya. Oke, oke. Terus apa yang Hikmah rasain? Apa yang Hikmah pikirin dari film itu? Kesannya gimana, Dek? Jadi kalau yang dari Hikmah nonton itu sebenarnya itu kan yang direkrut itu orang-orang yang memang kayak butuh uang, tapi cara orang yang bikin ya mau kasih uangnya ini kalau dalam uh,
kayak dihubungkan dengan kapitalis, mereka itu membuat permainan gitu, bukan dengan membagikannya atau dengan cara yang baik, tapi dengan membuat game yang dimana itu yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang yang ya maksudnya melewati berbagai macam tantangan yang itu bisa mengambil nyawa mereka gitu Kak. Jadi mereka berjuang buat dapatin uang dengan mengorbankan nyawa, meskipun sudah lihat ini kayak Nah, sebelumnya Jahia. Kalau Jahia ada tidak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ana juga tidak ada, Kak. Tidak ada hikmah yang baiknya yang diambil dari film yang tadi, Kak. Soalnya yang kesannya itu kayak menzulimi, terus kayak intinya sing ada sama sekali, Kak. Hikmah baiknya, Kak. Kak, halo? Halo, Kak. Dengar, Kak, suara Ana? Halo. Ya, Afwan, kakak Syifanya Jahia dari kurang bagus. Suaranya putus-putus ya? Iya, Kalau menurut Ana tuh yang ada sama sekali, Kak. Sama kayak ukti siapa tadi? Ukti umat untuk kesannya kayak menzulimi orang. Karena nyawa itu kan hanya yang bisa mematikan dan menghidupkan nyawa seseorang itu kan hanya Allah. Jadi Kak, yang ada hikmahnya sama sekali, Kak. Hikmah baiknya yang ada, Kak. Sudah, Kakak. Halo. Insya Allah. Halo, Kak. Jaringannya deh, syukron, ya jaringannya ini. Assalamualaikum. ya Afwan ya, di Syifa jarinya kurang bagus, jadi keluar masuk. Insya Allah. Sambil menunggu, mungkin ada akhwat yang lain yang mau sharing terkait dengan film ini, apa yang bisa diambil hikmahnya ketika menonton film ini. Kalau anak pribadi itu sempat nonton video terkait dengan pembahasan Squid Games juga, yang mereka ambil hikmah itu katanya bisa diambil sebagai disandingkan dengan iman, kayak itu disandingkan dengan iman. Kalau di situ itu mereka sungguh-sungguh ya, mereka tekadnya kuat. Nah itu tekadnya kuat, tidak ada sedikit pun yang mereka mundur kayak itu. Nah katanya itu kalau misalnya kita ambil hikmahnya itu kepada iman untuk mengukur kita keimanan kita, maka kita juga harus teguh kayak itu, teguh, terus juga tetap mempertahankan iman kita dan selalu melibatkan Allah itu dalam segala urusan kayak itu yang mereka bahas di situ, yang mereka ngambil hikmah dari film Squid Games ini kayak itu. Yang mereka ambil, tapi yang mereka tidak tahu juga ternyata ketika film ini diputar seharusnya lihat sebab akibatnya juga, sebab akibat daripada film ini ditayangkan. Kan semua orang itu meniru apa yang dilihat, kayak itu, apa yang dilihat ditiru kayak itu. Kalau
apa namanya sekilas balik di peristiwa di mana ya waktu itu, di Selandia Baru kalau nggak salah ya, yang apa namanya laki-laki yang ketika dia peristiwa yang dia membunuh semua jamaah masjid itu, dia bilang karena dia bermain games, jadi dia mengikuti games itu seperti seperti dalam games dia ikuti dan dia membunuh semua orang itu sesuai di dalam games. Itu juga menandakan bahwa tidak semua orang itu mengkonsumsi apa yang dia nonton itu pertanda baik. Ya kalau misalnya orang yang sudah paham ya iya nggak apa-apa, kayak itu tidak ada masalah. Dia akan mengkonsumsinya dan dia akan mengambil hikmah, atau misalnya dia ada lihat, oh film ini kayak begini, ini tidak boleh dinonton, nanti kayak begini, kayak begini. Jadi dia bisa menilai apakah film ini boleh dinonton atau tidak, itu dia bisa. Tapi kalau misalnya orang yang mengambil apa namanya tidak ada hikmahnya di dalam dan dia mengambil itu untuk pelajaran yang tidak baik, maka dia akan terperosok, dia akan mengikuti alur dari film itu sendiri. Jadi dia tidak butuh selain dia mengikuti apa yang ada dalam film itu ya. Jadi dia terpengaruh dengan hawa nafsunya kayak gitu. Ya Kak Syifa yang sudah bergabung lagi, tafadhol masykuron. Mudah-mudahan bisa dengar ya suaranya. Ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa kedengaran Kak? Sudah Kak. Moderator? Ya, sudah bisa dengar, suaranya jelas. Assalamualaikum, sudah bisa ya suaranya kedengarannya? Sudah Kak. Halo, yang lain sudah bisa dengar suaranya? Jahia bisa Sudah dengar? Kakak, Sudah Kak, sudah. Alhamdulillah bisa dengar Kak. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah dengar, Kak. Sudah Kak. Sudah jelas apa belum jelas? Sudah jelas, Kak. Sudah ya? Sudah jelas? Iya. Suaranya sudah Iya. jelas, Kak Syifa, sudah jelas. Nanti kalau tidak jelas nanti di chat saja ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya tadi yang sudah disimpulkan oleh narasumber pengaruh ya pandangan hidup yang diterapkan hari ini, atau biasa kita tahu itu aturan demokrasi. Nah, sebenarnya kalau kita, maksudnya kayak saya pernah baca ya di salah satu tulisan, seingat saya itu film Squid Games itu sudah ya 13 tahun lamanya ya, dan produsernya itu kayak tidak putus asa ya. Awalnya itu pertama dibuat itu pernah ada penolakan kayak gitu, tapi berkat maksudnya optimisnya bahwa film ini akan bisa menjadi viral, itu sudah diyakini oleh produsernya ya, dan tahun ini ya terbukti itu viral ya. Itu adalah salah satu bukti ya bahwa memang orang-orang kapitalis ya tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti ya untuk membuat sebuah salah satu ya kan, film itu kan salah satu bentuk penjajahan ya yang dibuat untuk kita generasi, supaya kita itu mudah untuk terbawa
arus atau terbawa kerusakan sistem hari ini kayak gitu. Nah, untuk itu kalau misalnya kita tidak punya benteng yang kuat ya, yaitu akidah yang kokoh, maka kita akan mudah sekali terhanyut ya, mudah sekali untuk mengikuti arus ya, bahkan sampai kita itu terlena dengan apa alat penjajahan itu, salah satunya ya disuguhkanlah film-film atau drama-drama yang dimana membuat kita itu tidak sadar ya bahwa itu adalah bentuk penjajahan untuk generasi kita hari ini. Nah, kita lihat ya, maksudnya kita analisa Squid Games itu ya. Di film Squid Games itu kan ada salah satu tokohnya ya. Saya lihat ya tokohnya itu, dia itu awalnya itu kan dia itu maksudnya dari latar belakang keluarga yang miskin kayak gitu, dan dia itu dibiayai oleh neneknya ya selama hidupnya, bahkan ketika dia menikah pun ya dia tidak punya pekerjaan, tangganya itu berantakan ya karena tidak punya pekerjaan tadi yang membuat dia itu sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi aktor ini ya, saya lupa tuh namanya siapa itu, Shogun atau siapa tuh ya namanya. Dia itu kayak tidak, maksudnya dia punya kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruknya itu dia itu suka judi ya, dia suka main judi, bahkan suka curi uang neneknya ya untuk memuaskan kebiasaan main judinya itu kayak gitu. Tapi dia punya sisi di film itu ditampakkan juga sisi baiknya tadi yang sudah dibilang tadi ya kan, orangnya suka menolong ya kan, jujur kayak gitu. Nah, maka dia ditawari ya kan oleh salah satu orang untuk mengikuti games itu ya. Dan keinginan terbesarnya untuk mengikuti games itu kan salah satunya untuk dia ingin menjadi orang kaya ya, ingin menjadi orang kaya, kemudian juga ingin punya cita-cita itu kan, dia punya anak ya, anak perempuan itu ingin bagaimana supaya anak perempuannya itu bisa ikut di dia ya, supaya ikut di dia itu artinya dia harus bisa menafkahi anaknya kayak gitu. Nah, maka karena di samping itu juga lilitnya hutang ya kan, kebanyakan itu para peserta yang terpilih untuk mengikuti Squid Games itu mereka itu sudah ditahu ya latar belakangnya terlilit hutang ya, sehingga dilihat ya kehidupan mereka pun kehidupan mereka pun memang sudah dikejar-kejar rentenir ya kan, sampai organ tubuhnya itu kalau tidak bayar hutang akan dijual ya organ tubuhnya. Nah, maka dengan suka atau tidak ya kan mereka harus ikut Squid Games itu. Di Squid Games itu mereka bisa menang dan mereka bisa mendapatkan uang sehingga mereka bisa membuat hidup mereka itu lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Nah, tapi faktanya ketika kalau kita lihat alur ceritanya ya, faktanya ketika mereka berpikir bahwa ketika mereka punya uang yang banyak ya, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Kita tahu ya pemenangnya itu kan adalah aktor tadi yang saya sudah ceritakan itu, dia menjadi pemenangnya ya. Dia mendapatkan uang banyak ya, triliunan ya. Dia sudah menang mendapatkan uang itu. Tapi ketika dia mendapatkan uang itu, dia juga tidak bahagia kayak gitu. Artinya dia bingung ya kan dengan uang yang banyak itu. Dia kayak merasa dia tidak gunakan uang itu sama sekali ya kan, sama sekali satu share pun dia tidak gunakan uang yang sudah dia menangkan di Squid Games itu ya. Karena apa? Karena dia tahu ya hasil uang yang dia dapat itu adalah hasil dari uang yang memang sudah banyak pertumpahan darah yang terjadi ya kan di permainan Squid Games itu, dan memang didapat dengan cara yang tidak adil kayak gitu. Dan dia ketika dapat uang pun dia tidak merasakan ketenangan ya kan, kebahagiaan kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ya, begitulah maksudnya kalau kita lihat ya,
alur cerita itu sebenarnya lebih kepada menggambarkan situasi tidak jauh-jauh beda sih dengan situasi kehidupan kapitalis hari ini ya, di mana materi itu kan menjadi tujuan ya kan, menjadi tujuan untuk meraih sebuah kebahagiaan kayak gitu. Nah, materi itu menjadi tujuan, orang menganggap bahwa dengan punya harta yang banyak ya kan, punya uang yang banyak itu bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, buktinya yang menjadi pelopor di Squid Games itu kan kakek Ilham ya. Kakek Ilham itu kan dia yang jadi dalang ya kan dari permainan itu. Sampai dia dibuat permainan itu alasannya di film itu ya kan karena dengan uang banyak pun dia tidak bahagia kayak gitu, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, maka dia itu membuat permainan yang sadis itu kayak gitu. Nah itu kan membuktikan bahwa kakek Ilham yang sudah punya segalanya pun dia merasa tidak bahagia kayak gitu. Nah kayak istilahnya itu hidup segan mati pun tak enak ya. Jadi kayak nggak tahu hidup itu maksudnya mau cari apa ya kan, ingin jabatan pun jabatan sudah ada tapi kok bisa korupsi ya kan, hari ini yang kita lihat ya. Nah sudah punya kekuasaan, sudah punya jabatan tapi kok kenapa masih korupsi ya. Tapi kok kenapa masih terjebak kasus narkoba kayak gitu. Nah itu kan menunjukkan ya kan bahwa atau membuktikan bahwa memang kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh materi yang hari ini asasnya itu kapitalis itu kan menganggap bahwa kebahagiaan itu dari materi, ternyata itu bisa kita lihat bahwa ternyata faktanya tidak mendapatkan kebahagiaan kayak gitu. Karena kita lihat ya orang-orang, maksudnya kita sudah lihat fakta ya kan, di film itu juga sudah menceritakan faktanya seperti apa kehidupan konteks realitas kita hari ini itu seperti apa. Nah bagaimana maksudnya kalau kita kembali ke Islam itu sendiri tuh bagaimana ya kan memaknai kebahagiaan itu kayak gitu. Jadi sangat beda ya, sangat beda sekali kalau misalnya kita kembali kepada maksudnya kita bandingkan antara Islam dengan kapitalis ya. Nah kita lihat hari ini kan sudah fix ya, sudah bisa kita fix hari ini jelas-jelas tidak bisa membuat orang itu meraih kebahagiaan yang hakiki ya kan. Kemudian juga asasnya kapitalis yang mengejar materi itu kan tidak bisa membuat orang itu merasa hidup dengan tenang ya kan. Bahkan yang terjadi itu kan dianalogikan di film itu kan, bahkan yang tadinya yang suami istri ya kan, yang tadinya mereka ikut games ya kan, mereka bahkan merelakan ya kan, bahkan saling karena untuk meraih itu ya kan, maksudnya dalam games itu diceritakan seperti itu. Sama halnya dengan konteks hari ini ya kan, kita lihat ya seorang anak membunuh ibu, sebaliknya demikian ya kan, sebaliknya dalam keluarga pun itu karena faktor apa? Faktor ekonomi ya. Nah jadi memang dampaknya itu kan sampai segitu di konteks hari ini. Nah kalau dalam Islam, kalau kita memetakan kebahagiaan, kita harus dulu makna dan tujuan ya. Kita harus tahu dulu makna dan tujuan yang ingin kita raih ya. Karena apa? Karena kalau kita menetapkan makna dan tujuan yang tidak atau kita sandarkan makna dan tujuan yang tidak kekal kayak gitu kan, artinya kita menjadikan materi ya kan sebagai harta benda ya kan, kemudian kita jadikan jabatan, kita jadikan apa yang ada di dunia ini sebagai landasan atau sandaran untuk menjadi makna dan tujuan, pastinya itu kita akan merasakan hopeless kayak gitu ya. Artinya kita akan merasakan kekecewaan, kita akan merasakan sesuatu yang tidak tenang ya kan, harapan kayak keputusasaan harapan itu karena
penetapan makna dan tujuan kita yang sudah salah pada awalnya ya. Nah, kalau dalam Islam ya, kita lihat ya, maksudnya Allah itu kan sudah menggambarkan ya dalam Quran surah kalau seingat saya itu Ali Imran ya. Ali Imran ayat 14 itu kan Allah bilang ya kan, kalau misalnya kita menjadikan ya kan, misalnya dalam pandangan kita menganggap bahwa manusia itu kan dia menganggap bahwa keindahan pada pandangan manusia itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 itu dia menganggap perempuan-perempuan, anak-anak, ya harta benda ya, tumpukan emas dan perak ya kan, hewan ternak ya, itu semua dia menganggap itu ada kesenangan dunia itu adalah kebahagiaan tujuannya ya, padahal dalam Quran surah Ali Imran itu Allah bilang ya kan, Allah bilang sekali-kali itu tidak ya, itu sebenarnya tempat kembalimu itu kepadaku ya kan, tempat kembalimu kepadaku lah itulah yang sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya dalam Islam. Saya kasih contoh kayak gini ya, orang kalau dia belum naik pesawat, dia kayak bilang mungkin naik pesawat itu buat bahagia ya, tapi setelah dia naik pesawat dia tidak merasakan kebahagiaan kayak gitu. Terus kayak di film itu si aktornya bilang, mungkin kalau saya kaya mungkin saya bisa bahagia ya, saya bisa hidup dengan anak saya bisa kembali lagi hidup dengan istri saya ya kan, orang bisa pandang saya dengan baik. Itu pemikiran dari aktor di film Squid Game. Tapi buktinya setelah dia punya uang ya, dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan kayak gitu. Nah, ilustrasinya analoginya kayak calon yang soleha atau calon yang hartanya banyak kayak gitu kan. Dia pikir mungkin dia bisa bahagia ya, ternyata juga tidak ya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami, dia sudah mendapatkan, merasakan itu. Dia ketika dia sudah merasakan itu, akhirnya pada akhirnya juga dia merasakan hopeless, dia merasakan harapan yang memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan kayak gitu kan. Nah, jadi memang sangat benar ya yang Allah bilang di dalam Quran surah Ali Imran ini. Sebenarnya kesenangan dunia itu kan menipu ya, sama sesungguhnya itu kan maksudnya kehidupan dunia ini tuh fana kayak gitu. Kalau misalnya kehidupan dunia ini fana, kita tidak bisa menjadikan patokan dunia itu ya sebagai standar kebahagiaan kayak gitu. Karena pada masanya nanti kita akan merasakan titik di mana memang kita tidak merasakan ketenangan karena standar atau makna dan tujuan yang kita tetapkan tidak kekal kayak gitu. Nah, maka di Quran surat Ali Imran ini 14 sesungguhnya kembali dengan kembali kepadaku ya kan, artinya kamu kembali kepada tujuanmu sebagai seorang muslim, yaitu kembali kepada aturan Allah ya kan, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada aku, maka kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kayak gitu. Nah, jadi memang standar kebahagiaan ya kan, kalau dalam Islam itu kan mematokkan sesuatu itu melihat ya halal dan haramnya ya kayak gitu. Nah, kita maksudnya kita lihat maksudnya di konteks hari ini kan, maksudnya kalau kita tidak menetapkan tujuan kebahagiaan kita itu seperti apa ya kan, kita itu kayak diibaratkan seorang anak ayam yang kehilangan induk kayak gitu. Kita kayak bingung ya kan, kita kayak terombang-ambing ya dalam menjalani kehidupan ini pun, kayak kita itu nggak tahu mau ngapain ya kan. Tidak ada aktivitas yang bermanfaat karena kita tidak menetapkan tujuan dan makna kehidupan. Kalaupun kita punya makna dan tujuan, itu pun tidak jauh-jauh makna dan tujuan kita sudah terpengaruh dengan aturan kapitalis hari ini ya, aturan sistem hari ini.
yang dimana itu memandang kebahagiaan ya berdasarkan materi tadi ya, sehingga itu pun bukan kebahagiaan karena memang ketika kita menyandarkan kebahagiaan itu kan kita harus menyandarkan kepada sesuatu yang permanen ya, maksudnya sesuatu itu abadi ya. Kalau sesuatu itu abadi maka itulah kebahagiaan yang hakiki kayak gitu. Jadi memang dari asas dan tujuan ini pun maksudnya dalam memaknai kebahagiaan pun kan kita sudah lihat sangat berbeda jauh sekali antara Islam dan kapitalis kayak gitu. Nah, sebenarnya masalah yang terjadi hari ini, maksudnya masalah yang ada pada film Squid Games itu, ya, lagi-lagi karena memang akibat dari penerapan tadi ya, penerapan ekonomi kapitalis ya, dimana kan kita tahu ya, aturan ekonomi kapitalis itu kan dia punya apa? Kayak kita lihat ya, maksudnya kita lihat hari ini kan negara ini kan punya banyak sekali ya, banyak sekali hutang kayak gitu. Nah, bahkan hutang itu kan kata Sri Mulyani itu kan itu menjadi solusi dari permasalahan ekonomi hari ini kayak gitu. Nah, bahkan ditambah lagi bahwa ada riba yang gimana itu menjadi syarat ya, menjadi syarat dari pembayaran hutang, dan riba itu yang menjadi beban sebenarnya, beban yang ada hari ini ya. Itu sebenarnya ilustrasi gambarkan ya di kehidupan kita hari ini ya. Tidak lagi-lagi jauh dari apa yang kita harapkan. Sebenarnya kalau dalam Islam itu ya, untuk masalah sandang, pangan dan papan itu kan masalah pokok ya, masalah pokok yang benar-benar harus dipenuhi ya bagi tiap-tiap individu masyarakat ya. Kalau misalnya kita kembali kepada Islam, nah itu benar-benar harus dipenuhi. Karena apa? Karena memang kalau itu tidak terpenuhi kan masalah pokok atau primer itu kan akan mengancam ya kehidupan manusia nanti kayak gitu, yang pada akhirnya kan manusia kan bisa membuat di luar batas apapun ya untuk meraih sandang pangan dan papan tadi hari ini pun itu ya kan, akibat tidak terpenuhinya dengan baik kebutuhan pokok masyarakat ya di sistem kapitalis hari ini, orang itu bisa berbuat di luar batas kayak gitu. Bahkan ya tadi yang kita lihat ya, bisa saling membunuh ya kan, bisa saling apa menipu ya, dan berbagai macam kasus yang kita lihat hari ini. Tapi kalau dalam Islam itu benar-benar harus terpenuhi ya. Salah satu hal yang harus dipenuhi, maksudnya supaya mudah ya kan, memudahkan masyarakat itu untuk bisa memenuhi tadi tiga apa kebutuhan pokok tadi, maka negara itu wajib ya, wajib sekali untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya. Ya kayak kita lihat di film itu kan apa dia kenapa tidak bisa membiayai kehidupan anaknya, keluarganya, dan berakibat hancurnya rumah tangganya karena tadi, karena masalah di pekerjaannya ya, yang awalnya tadi karena dia sudah dipecat ya pada saat itu. Nah, tapi tidak, kalau untuk kalau dalam Islam ya, lapangan pekerjaan itu harus disediakan bagi tiap-tiap masyarakat ya, karena memang kewajiban seorang laki-laki itu pada aturan Islam itu kan dia harus nafkah. Kalau misalnya laki-lakinya malas, maka akan ada takjir, akan ada hukuman kayak gitu. Nah, ini yang paling penting ya, maksudnya ini yang sangat beda sekali ya di kehidupan kapitalis hari ini, beda dengan aturan Islam ketika diterapkan kayak gitu. Nah, maka itu yang membuat miris kondisi kita hari ini. Nah, kemudian juga bagaimana caranya supaya pemerintah itu kayak bisa maksudnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya kan, dan juga bagaimana supaya kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi. Kan kita lihat di samping itu kan ada kebutuhan primer juga ya, ada jaminan kesehatan, pendidikan ya, keamanan yang juga harus terjamin ya pada suatu wilayah negara itu. Nah, maka untuk masalah ekonomi ya kan, untuk masalah pendidikan ya kan, untuk masalah
kesehatan, masalah keamanan, ya itu sudah menjadi Islam ya, di dalam peradaban Islam. Nah, ketika itu menjadi gratis, maka itu kan menjadi kemudahan ya, masyarakat tersebut yang hanya fokus untuk mencari kebutuhan pokok tadi ya. Nah, kalau hari ini kan kayak sulit kayak gitu. Lagi-lagi itu kan masalahnya itu di pengelolaan SDA. Nah, pengelolaan SDA itu kan sebenarnya yang seharusnya dikelola oleh wilayah negara tersebut, ya, tidak boleh dicampur tangan oleh negara lain. Karena apa? Karena memang sudah ada hadisnya ya, yang ini kan sudah jadi hadis al-muslimuna syuraka'u ya fi salah situ ya. Ada 3 hal ya yang dimana itu kaum muslim itu yang wajib berserikat, yaitu kan al-kalai itu kan padang rumput ya, al-ma'i air, dan wanar ya, dan api. Artinya di hadis ini kan menunjukkan bahwa padang rumput, air, dan api itu kan harus benar-benar dikelola oleh negara kayak gitu, dan tidak boleh ada campur tangan. Maka di sini wajib untuk kita memahami ya bagaimana masalah kepemilikan ya, masalah kepemilikan dalam Islam. Nah, masalah kepemilikan dalam Islam itu kan ada kepemilikan individu ya. Kepemilikan individu itu kan yang dimana memang benar-benar itu harta real milik privatisasi. Jadi tidak boleh dicampur tangan asing ya. Nah, hari ini kan di sistem kapitalis hari ini yang menjadi masalahnya itu karena tadi masalahnya di sistem kapitalis hari ini kan tadi ya kan sudah SDM kita, SDA kita ya kan, SDM kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa ada jaminan dikeruk ya oleh orang-orang asing kayak gitu ya, sehingga membuat kehidupan itu semakin sulit ya, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan pokok saja itu sudah susah bagi masyarakat ya, sehingga membuat masyarakat itu menjadi apa ya, tidak karuang kehidupannya ya kan, bahkan bisa melakukan sesuatu di luar batas yang bisa kita lihat gambaran kehidupannya di film Games itu ya, dan memang itu mutlak ya, maksudnya dalam aturan Islam benar-benar Islam itu menjamin itu kayak gitu. Nah, bagaimana maksudnya supaya benar-benar maksudnya kita itu bisa merealisasikan ya, merealisasikan kebahagiaan yang sebenarnya itu dalam Islam ya. Maksudnya kita merealisasikan kebahagiaan yang hati itu kan pertama tadi ya yang saya bilang ya. Yang saya bilang pertama itu benar yang di surah Ar-Rahman itu kan, kalau kita paham bahwa kehidupan ini fana ya, maka kita harus tahu, harus benar-benar menetapkan bahwa tujuan kita ada di dunia ini ya benar-benar direalisasikan di Quran surat Az-Zariyat ya ayat 56 ya, benar-benar untuk beribadah. Artinya untuk beribadah itu seorang muslim itu sewajibnya ya dia itu harus memahami atau mendalami Islam kayak gitu. Ya kalau dia tidak mendalami Islam, bagaimana mungkin dia bisa memfilter ya hari ini serangan-serangan yang terjadi pada generasi kita hari ini ya kan, bentuk-bentuk penjajahan yang terjadi hari ini. Maka perlu untuk dia itu memahami Islam dari dasar ya. Kemudian dia itu harus benar-benar menguatkan setiap saat keimanannya ya, dengan apa? Dengan masuk dalam sebuah jamaah. Sebuah jamaah itu kan sangat membantu sekali ya. Karena
sangat sulit kalau kita sendiri terus kita mau bertahan ya dengan keimanan kita, maka kita perlu jamaah. Jamaah itu kan untuk menguatkan kita dikala kita hilaf atau kita keliru kayak gitu. Nah, kemudian juga memang kita harus apa ya? Maksudnya kalau kita menginginkan peradaban Islam itu, maksudnya kayak kita sudah merasakan ya pahitnya hidup di sistem kapitalis hari ini, dan kita menginginkan kehidupan hari ini menjadi kehidupan yang memang sejahtera, kehidupan yang benar-benar sesuai dengan gambaran peradaban Islam ya, di mana memang setiap individu itu punya kebutuhan itu terjamin ya, tidak ada lagi yang namanya kerusakan atau kemaksiatan yang terjadi hari ini ya, yang seperti yang kita lihat tayangan-tayangan seperti itu ya kan, ada pertumpahan darah yang terjadi ya kan, kemudian adanya penipuan ya kan, adanya orang yang hidupnya melarat hari ini. Maka kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka kita harus menjadi orang yang benar-benar serius untuk mendakwakan Islam ya. Untuk bisa mendakwakan Islam tentunya kita harus tahu ya, maksudnya kita harus paham ya ilmunya kayak gitu. Kita harus paham ilmunya, dan di mana ketika kita paham ilmunya, maka kita masuk atau kita menjadi salah satu bagian dari barisan orang-orang yang menjadi pejuang agar Islam itu bisa diterapkan kayak gitu. Nah, karena apa? Karena untuk hari ini ya kan, kalau kita menggenggam Islam itu kan memang betul ya, seperti kita menggenggam bara api ya. Kalau misalnya kita pegang memang panas, tapi kalau kita lepas pun kan itu kayak nanti kita akan punya pribadi itu atau kita punya diri itu kan tidak bisa, maksudnya akan sulit ya untuk menjalani kehidupan ini ya. Artinya kita juga akan rusak kayak gitu kan, akan error kayak gitu. Jadi maka walaupun panas ya kita harus genggam sekuat-kuatnya kayak gitu. Ya, harus tetap bertahan dengan kondisi yang terjadi hari ini sembari kita benar-benar memperjuangkan itu ya, memperjuangkan agar kita kembali kepada peradaban Islam kayak gitu. Nah, nanti singkatnya seperti itu ya, mungkin bisa dikembangkan di diskusi nanti. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa dari Kakak Syifa dan juga Kakak Naya. Pasti teman-teman Akhwati Fillah sudah penasaran ya, penasaran dan ingin sekali bertanya-tanya terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh pemateri kita kali ini kayak gitu. Nah, kita lanjut saja dengan acara selanjutnya, tanya jawab kayak itu kepada Akhwati Fillah, teman-teman sekalian yang ingin bertanya, tafadhol mashkuron. Yang mau bertanya silakan sebut namanya, terus juga dari kampus mana, dan mau bertanya ke pemateri keberapa. Tafadhol mashkuron teman-teman, ada yang mau bertanya terkait materi yang luar biasa pada pagi hari ini, tafadhol. Saya Kak. Ya, tafadhol mashkuron. Siapa nih namanya? Ya, makasih Kak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Cadi dari IAIN Ambon. Di film Squid Game kan ini mereka berkompetisi untuk mendapatkan uang atau mendapatkan materi kan Kak. Pertanyaan saya yaitu, apakah kompetisi itu perlu nggak sih? Apakah berbuat baik dan bekerja keras harus memerlukan kompetisi? Padahal di dalam Islam kan Allah sudah mengatur rezekinya masing-masing, porsinya masing-masing, ini segini, ini segini. Apakah perlu kompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu? Terima kasih Kak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya. Pertanyaan ini ditujukan ke pemateri keberapa ya, Dek? Pertama. Yang pertama, ya. Yang pertama. Selanjutnya sebelum itu kita kumpul dulu.
Mungkin sesi pertama 3, kalau misalnya ada waktu lagi baru kita lanjut dengan season kedua. Mungkin seperti itu. Ada yang lagi yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan? Ada lagi? Gimana suaranya? Maksudnya pertanyaannya, maksudnya jaringannya putus-putus nih, saya kurang dengar. Oh, ini itu terkait dengan Squid Games itu kan ada kompetisi. Kompetisi itu kan berarti dia bertanya terkait dengan apakah boleh itu, maksudnya katong berkompetisi seperti apa di dalam Squid Games itu. Gini Kak, itu kompetisi itu perlu nggak sih untuk berbuat baik, terus kerja keras itu apakah harus memerlukan kompetisi begitu Kak? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak berarti dijawab dulu ya pertanyaan pertama. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti tafadol. Kakak Naya, tafadol dijawab pertanyaan pertama dari Wanti. Pertanyaannya tadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya itu terkait dengan kompetisi. Kompetisi ini apa katong bisa mengambil kebaikannya, misalnya kayak dalam kebaikan, kan di Squid Games itu kan ada kompetisi. Kompetensi itu bisa katong ambil untuk kebaikan atau kebaikan, misalnya kayak terkait dengan mencari rezeki itu harus dengan kompetensi kah atau bagaimana? Ya, ini karena narasumber pertama lagi ada pertemuan, jadi saya jawab saja dulu ya. Oke, tafadol. Ini maksudnya pertanyaannya ini mau tanya terkait di alur filmnya, terkait kompetensi itu dalam Squid Games itu ya? Bukan Kak, memang di Squid Game itu kan dong berkompetisi untuk mendapatkan uang kan. Jadi pertanyaan saya itu apakah kompetisi itu perlu nggak sih untuk kayak berbuat baik dan kerja keras itu harus memerlukan kompetisi, gitu Kak. Halo, jaringannya. Saya itu chat di room chat saja ya Kak. Bagaimana? Nanti adanya itu chat di room chat saja. Dia chat saja. Syifa, kalau Kakak Syifa saya dengar, insya Allah Ana sudah bisa nih. Sudah Iya. bisa izin sebentar ini. Ya mohon maaf, siapa tadi yang bertanya deh? Karena udah dengar pertanyaannya. Siapa yang bertanya tadi saya? Wanti, tafadol nih.
Ya, Wanti ya yang bertanya ya, jazakillah untuk pertanyaannya sayangnya. Pertanyaannya ya menarik sekali ya. Kalau kita lihat pada film Squid Game itu kan ada apa nilai kompetisi, nilai kompetisinya kemudian kalau diceritakan pemeran utamanya itu kan ada sifat baiknya gitu ya. Kemudian mereka juga punya tekad yang kuat untuk berusaha dan sebagainya. Di saat Kanaya sampaikan sebelumnya tadi, Kanaya sudah sampaikan juga bahwa memang ada apa namanya hal-hal yang kemudian tergambar di dalam film itu, misalnya seperti yang Ade sebutkan, bagaimana mereka berkompetisi, bagaimana mereka bekerja sama dan sebagainya. Tetapi nilai-nilai itu hanya sedikit sekali dan tertutupi dengan dampak apa nilai-nilai negatif yang ada di dalam film tersebut. Kalau kita lihat misalnya berbuat baik, misalnya tokoh utamanya itu dia dia baik ya, misalnya sama si kakek yang ternyata kakek ini yang bikin permainan, salah satu yang bikin permainan itu. Eh, di dalam salah satu adegan di film itu pun ada suatu ketika di mana dia berpasangan dengan kakek tersebut, dia juga menipu kakeknya karena takut mati gitu. Karena dia takut tidak mendapatkan keuntungan, dia juga menipu kakeknya. Terus teman dengan teman itu saling menyalahkan dan sebagainya. Kalaupun tekad yang ada di dalam film ini, tekadnya itu tujuannya materi. Tekad atau semangat mereka yang kemudian membuat mereka menghalalkan segala cara itu niatnya adalah untuk mendapatkan materi. Dan tekad yang seperti ini itu tidak ada dampak positifnya sama sekali, tidak ada nilai positifnya sama sekali. Jadi kalaupun seandainya kita bilang, misalnya Adewanti bilang, Kak boleh nggak kita misalnya ngambil apa namanya tekadnya atau mungkin misalnya ambil apa kerja keras untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dari film ini, kayaknya nggak cocok deh film ini dijadikan sebagai teladan ya. Tidak pas kalau maksudnya ngambil teladan dari cara seperti itu, karena apapun yang dilakukan di dalam film ini, entah mereka berbuat baik atau misalnya mereka punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan suatu urusan, itu tujuannya salah. Kalau di dalam Islam kan ketika kita mau mengerjakan suatu amal, kita harus kembali kepada kaidah ihsasul amal ya. Kaidah ihsasul amal itu maksudnya suatu amal itu dibilang baik bukan hanya sekedar dari perbuatannya saja, tetapi selain niatnya yang benar, yaitu harus karena Allah dan Rasul, cara-caranya juga harus benar, yaitu cara-caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita mau misalnya ada orang yang dia mencuri tetapi niatnya itu untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, dia tetap salah sikapnya. Meskipun dia misalnya punya niat yang baik tetapi caranya salah. Atau misalnya ada orang yang menolong orang lain tetapi niatnya bukan untuk bukan karena Allah, tetapi niatnya itu sekedar untuk misalnya dapat uang dari hasil dia menolong. Itu sesuatu yang juga salah. Jadi di dalam Islam ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, harusnya kita menyesuaikan perbuatan itu dengan kaidah ihsasul amal, yakni ada dua, bahwasanya amal itu niatnya harus benar dan yang kedua caranya juga harus benar ya. Niatnya itu harus karena Allah dan Rasul, harus karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah, dan cara-cara yang ditempuh itu harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau memang adik-adik mau bertekad menyelesaikan suatu urusan, itu udah banyak diberikan contoh sama para sahabat ya. Kalau kita lihat mengenai tekad sendiri ya, karena yang sampaikan banyak kisah dari para sahabat yang Masya Allah mereka itu menempuh perjalanan yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka untuk datang ke Masjidil Haram ya, menimba ilmu dari para ulama, dari para ahli hadis. Ketika mereka datang bahkan ada kisah seorang ulama itu yang beliau rela menjual kendaraannya, rela bahkan menjual pakaiannya, rela kerja serabutan di pasar untuk mendapatkan ilmu dari seorang syekh yang beliau pada saat itu sangat ingin mendapatkan ilmu tersebut. Jadi tekadnya kuat. Mereka berani keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, dalam hal ini yang bermanfaat. Ada juga banyak kisah para penghafal Quran yang mereka rela melakukan banyak hal untuk kemudian merampungkan hafalan 30 juznya. Itu tekad yang kuat kayak gitu. Atau mungkin ada banyak tuh film-film yang bisa memotivasi kita dari segi bagaimana kemudian menguatkan tekad kita atau bagaimana mengajarkan kita berperilaku baik gitu ya.
Tapi kalau di dalam film ini karena saya rasa nggak ada sisi positifnya sama sekali. Kenapa nggak ada sisi positifnya? Karena tujuannya yang udah salah dari awal, tujuannya materi. Sama seperti para kapital yang kemudian memperjualbelikan film ini ataupun menayangkan film ini, itu kan tujuannya juga materi. Mereka nggak peduli dampak negatifnya gitu ya. Begitulah memang hidup dalam kehidupan yang sekuler itu memang seperti itu. Sangat berbeda dengan kehidupan yang Islam ya gitu ya. Di dalam sistem yang Islam itu sangat berbeda sebagaimana yang sudah dipaparkan sama Kak Syifa tadi. Mungkin seperti itu Dewanti dari Kanaya. Afwan tadi agak lambat merespon pertanyaannya. Syukron katsir. Kanaya kembalikan kepada Kakak Cum. Terima kasih atas penjelasannya Kak Naya. Bagaimana Dewanti? Ya, sudah Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kali ini? Anak Acung. Iya. Tafadhol Mas Goron yang mau bertanya. Ya, syukron, Kak Acung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya dari YY Ambon. Ya, jadi biasanya kan orang-orang kapitalis itu mengukur segala sesuatu itu dari keuntungan. Tidak peduli dampaknya kepada masyarakat, kepada para pemuda, kepada para milenial. Nah, termasuk Squid Game tadi ini. Ini kan kalau mau bilang nilai positif atau nilai baiknya itu lebih besar atau nilai buruknya, ya sepertinya ya sia-sia gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah selain mereka menjadikan film Squid Games ini sebagai ukuran keuntungan, itu juga sebagai bentuk penjajahan atau bagaimana, Kak? Pertanyaannya ini ke pemateri keberapa, Dek? Ke siapa saja deh, Kak? Boleh siapa saja. Siapa saja? Mungkin Kak Syifa dulu, Kak Cum. Iya, tafadhol. Uti Syifa. Uti Syifa. Iya, Kak Cum, halo. Afwan Desinta, jaringan ini. Ya, kayaknya ke Kanaya yang harus jawab deh. Iya, soalnya sebentar. Ya, mohon maaf, Dek. Mohon maaf tadi yang ada gambar profilnya, Pak.
Iya, betul-betul. Makasih, Pak. Ya, mohon maaf deh, soalnya kakak di kampus jadi cari-cari sama teman-teman yang lain. Ya, apa namanya, tadi pertanyaannya tentang apa? Bagaimana tadi deh, Afwan? Tolong diulangi. Adek Sinta, maaf saya minta tolong diulangi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu Kak, selain selain mereka membuat film ini ukurannya untuk sebuah keuntungan, itu apakah ini juga salah satu bentuk dari penjajahan Oh untuk iya, baik. masyarakat kepada milenial dan lain-lainnya lah. Iya, Ya, syukran baik Kak. deh. Iya. Untuk pertanyaannya Desinta ini, Insya Allah ya luar biasa kritis sekali. Desinta karena nanti recommended ya, karena merekomendasikan akun media sosialnya Kak Fuad Naim. Mungkin Desinta follow juga kali ya, Bang Fuad Naim yang salah satu anggota tim Yuk Ngaji ID. Nanti kalau misalnya Desinta atau teman-teman belum perlu penjelasan lebih lebih detail berkaitan dengan ini, silakan follow akunnya Bang Fuad Naim karena beliau adalah mantan K-popers ya, mantan K-pop. Jadi beliau sangat detail pembahasannya kan, karena yang nggak punya track record sebagai K-popers, jadi karena sebenarnya tidak terlalu detail ya, gitu ya pemahamannya berkaitan dengan hal ini. Tapi yang pasti adik-adikku sekalian, Cina sebagai salah satu negara besar yang kemudian penduduknya itu juga terbesar di dunia, Cina tuh sedang berusaha menjadi pesaingnya Amerika Serikat ya dalam hal ini. Cina ya itu berusaha kemudian melakukan hegemoni ataupun menyebarkan kebudayaannya, menyebarkan apa namanya negaranya, mengenalkan negaranya itu dengan cara-cara yang kemudian itu tidak dipakai oleh Barat gitu ya. Kalau Barat kan dulu ketika dia menyebarkan hegemoninya dia lewat perang ya, meskipun sekarang lewat budaya, lewat makanan, lewat pakaian gitu ya. Biasanya kita singkat dengan food, fashion, and apalagi tuh. Ada satu lagi. Jadi ini tuh kalau kalau seandainya dibilang apakah ini bagian dari penjajahan, katakan seperti itu, tapi dengan cara yang halus ya, bukan penjajahan sih. Maksudnya iya penjajahan tetapi dalam hal ini lebih kepada bagaimana menguatkan hegemoninya Cina gitu ya. Dia kan jadi pesaingnya Amerika sekarang ya. Dia mengenalkan Cina apa namanya Korea ya. Dia mengenalkan budayanya kepada seluruh generasi di dunia untuk mendapatkan uang, ini juga untuk menguatkan hegemoninya dia sebagai negara berkembang atau sebagai salah satu negara maju di dunia, termasuk kayak Cina. Ya dia kalau Korea ini dia lewat lewat budaya, nanti ada sejarahnya, bisa teman-teman lihat di penjelasannya Bang Fuad Naim waktu masa presiden, salah satu presidennya itu dia bikin keputusan untuk bagaimana mengenalkan Korea keluar, bagaimana kemudian membuat Korea itu dapat banyak keuntungan di luar, itu salah satunya dengan budaya Korea. Maka dibangunlah industri-industri film, kampus-kampus yang kemudian banyak program studi berkaitan dengan keartisan, kemudian berkaitan dengan musik dan segala macam untuk menunjang proyek ini kayak gitu. Pada akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, mereka menuai hasil dari kerja keras mereka pada saat itu yang membangun kampus-kampus, kemudian memfokuskan produksi-produksi film dan sebagainya. Mereka dapat banyak keuntungan dari sini. Ya ini bisa dikatakan penjajahan ya, karena satu negara itu ketika dia mau menjajah negara lain bisa jadi bukan hanya lewat apa namanya lewat ini saja lewat perang ya, tapi bisa jadi juga lewat cara-cara halus seperti membagikan budayanya dan segala macam gitu ya. Intinya nanti pada akhirnya kita itu di bawah kendalinya negara tersebut gitu ya. Terutama generasi kita, bayangkan kalau generasi kita semuanya cinta dengan K-pop, cinta dengan K-drama, ya berarti nanti kan semuanya kita kehilangan identitas kita sebagai seorang Indonesia, sebagai orang yang dengan budaya Melayu. Nanti generasi kita akan terbawa arus bagaimana budayanya mereka gitu ya. Dari segi pakaiannya kita. Jadi kita ya Indonesia sebagai negara keempat penduduk terbesar di dunia itu jadi pangsa pasar yang paling baik untuk kemudian memasarkan hasil produksi-produksi mereka baik itu film ataupun musik.
Nah, teman-teman juga harus tahu misalnya kayak ada kasus contoh apa namanya McD. McD itu salah satu perusahaan makanan dari Amerika, dia bekerja sama dengan BTS, grup band terkenal dari Korea Selatan. Dia tuh bikin BTS, jadi sponsor untuk dia punya kentang goreng sama ayam, sama apa namanya ayam gitu kan, ayam goreng gitu ya. Dan itu masya Allah banyak sekali pembelinya. Dibikinlah rekayasa ekonomi misalnya seperti rekayasa penjualan ya, ini barangnya langka, ini untuk menunjang karya-karyanya BTS. Itu banyak sekali kemudian yang membeli barang tersebut karena BTS itu kayak gitu, bayangin ya. Jadi mereka dapat banyak keuntungan lewat budaya-budaya yang mereka sampaikan ini, salah satunya lewat film, salah satunya lewat apa namanya musik-musik yang mereka sebarkan. Ini bagian dari penjajahan, tetapi penjajahan dengan gaya baru. Bahasanya kalau lebih tinggi lagi kita sebutnya neo imperialisme gitu ya. Negara-negara maju seperti Cina, kemudian negara adidaya seperti Amerika, Korea, ya negara-negara maju seperti Korea itu mereka mencoba untuk menancapkan hegemoninya di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, lewat cara-cara mereka yang kayak tadi, film-film dan sebagainya. Mereka dapat keuntungan. Selain itu, mereka juga mengikat gitu ya generasi muda kita dengan budayanya mereka, kayak gitu ya. Kita rugi lah, kita kehilangan identitas kita sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai Muslim jauh sekali dari yang diharapkan kayak gitu. Kemudian salah satu contoh untungnya lagi itu adalah misalnya sepatu yang dipakai sama si pemeran utama itu dalam waktu yang sangat singkat langsung menjadi barang yang langka karena dicari sama semua orang dan harganya itu naik berpuluh-puluh kali lipat dari yang sebelumnya. Bayangkan ya keuntungan yang mereka peroleh dengan membodoh-bodohi kita lewat film, lewat lagu-lagu yang mereka punya. Padahal kan sebagai seorang muslim harusnya kita tidak terbawa dengan arus yang seperti ini kayak gitu ya. Mungkin seperti itu karena kembalikan ke Kakak Cum. Ini udah ada 2 pertanyaan nih yang masuk di room chat Kakak Cum. Mungkin bisa dibacakan. Halo Kakak Cum. Iya. Kak Sinta deh. Afwan ya. Jaringan Kakak ya. Silakan Iya. Kak. Mungkin bisa feedback ke Maaf, Sintanya. soalnya tadi iya ada cerita sama teman guru. Jadi harus iklan sebentar. Ya, makasih atas penjelasannya Kak Naya. Satu lagi pertanyaan, ada yang mau bertanya silakan. Ada ya di room chatnya. Ada pertanyaan di room chat Kakak. Karena Iya, langsung aja ada kali ya. pertanyaan Soalnya di Kak room Siva chat. jaringannya Iya. juga hilang-hilang. Iya Kak. Dari Humairo. Oke. Kak Naya langsung saja bacakan ya Kakak Cum ya untuk menghemat waktu ya. Ini ada pertanyaan dari Uki Humairo. Ya, oke. Kak Naya langsung saja ada pertanyaan dari Uki Humairo. Assalamualaikum Kak Inaya. Sebagai pendidik, bagaimana cara agar siswa kita yang masih sekolah dasar dan baru balik mau berhenti main skip game? Ya, oke. Ini Uki Humairo yang mana nih? Uki Humairo, mungkin bisa diaktifkan videonya sih. Atau kalau karena jaringan ya udah nggak apa-apa deh, biar nggak aktif juga nggak apa-apa. Ya kalau kita jadi guru terus sekarang kan Squid Game itu dia udah jadi permainannya anak-anak sekarang ya. Iya boleh nggak apa-apa. Sekarang kan dia udah jadi permainannya anak-anak didik sekarang ya. Maksudnya anak-anak SD, anak-anak SMP itu udah dipilih sebagai sesuatu permainan yang menyenangkan bagi mereka. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu ada banyak parodi-parodi yang dibuat dari film ini kayak gitu ya. Sebenarnya kita misalnya kalau seandainya kita adalah guru, kalau seandainya mereka memainkan permainan ini, kalau itu hanya sekedar untuk buat mereka apa namanya aktif, mereka bisa bergerak, mereka bisa bermain bersama dengan teman-teman sebenarnya tidak masalah ya. Tetapi asal jangan sampai mereka dari main film ini, dari main permainan ini mereka jadinya mau mau nonton filmnya gitu. Bikin mereka penasaran melulu mau nonton film itu kan jadinya nanti berabe lagi itu kalau mereka nonton filmnya bukan hanya permainan yang mereka ketahui tetapi juga nilai-nilai negatif dari film itu kayak gitu. Jadi kalau seandainya mereka main tidak masalah sih sebenarnya kalau itu hanya untuk bikin mereka ngumpul bersama teman-temannya dan bikin mereka ketawa-ketawa gitu kan bikin mereka aktif. Tetapi sebagai guru kita harus kemudian menanamkan kepada mereka bahwa
jangan sampai kemudian mereka menonton film tersebut. Jadi ada edukasi yang kita sampaikan. Jangan menonton, kalaupun mereka sudah menonton, mereka harusnya bisa bisa tahu gitu ya perbuatan yang ada di dalam film tersebut itu salah ya. Jangan kemudian hanya karena uang kita membunuh teman kita, hanya karena permainan kita rela berkhianat, kita kemudian menyakiti yang lain dan segala macam kayak gitu. Lalu supaya kemudian bikin bikin mereka tidak, misalnya kalau kita mau supaya mereka tidak main permainannya, maka bikinlah ajarkanlah permainan-permainan yang lain yang menarik yang ada di Indonesia misalnya. Kan Squid Game yang kayak gitu tuh menurut Kanaya kayak membosankan ya, kayak cuman ada orang yang menyanyikan lagu yang apa sih bahasa Koreanya Kanaya nggak paham juga. Lalu balik semuanya harus berhenti. Kayaknya masih lebih seru kalau kita main apa sih namanya ASEAN. Teman-teman tahu nggak sih permainan ASEAN tuh yang ada kelompok yang berjaga. Ini kan mirip-mirip sebenarnya sama yang permainan yang di situ ya. Ada yang berjaga, ada yang serang gitu ya, sampai pada nanti kita ada pada titik garis paling belakang. Atau mending kita main gici-gici atau main apa gitu kan, masih lebih seru dibanding kita main permainan itu. Cuman karena memang lagi viral saja, makanya mereka mainkan ya. Kalau kita ketemu ada anak didik yang seperti itu, kita panggil, kita coba untuk jelasin, boleh kita main ya, tapi ingat ya, film yang kemudian di apa namanya putarkan ini sesuatu yang negatif. Kita nggak boleh kayak gitu, nggak boleh jadi jahat hanya karena uang, jadi jahat hanya karena nggak boleh kayak gitu. Apalagi dalam filmnya itu ada kisah-kisah mutilasi, bahkan ada LGBT, nauzubillah min dzalik. Jangan kemudian kita jangan sampai deh mereka tuh generasi kita tuh nonton film kayak gini kayak gitu. Dan kayak kayak tadi kan saya sampaikan mungkin bisa ngajarin mereka permainan lain yang jauh lebih menarik ya daripada mereka memainkan permainan ini yang takutnya bikin mereka penasaran lalu mereka mau nonton kayak gitu ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya dari Bai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Ana terlambat masuk Zoom. Ana Bai Sowakil dari Universitas Darussalam. Pertanyaannya, oke, apakah boleh berteman ya? Soalnya Ana masih bingung terkait surat Al-Maidah ayat 51. Oke, teman-teman, kalau Al-Maidah ayat 51 itu berkaitan dengan pemimpin ya, berkaitan dengan pemimpin. Jadi tidak boleh kemudian kita memilih pemimpin di luar kalangan kita. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan teman, boleh deh. Islam itu tidak melarang kita melakukan muamalah dengan siapapun makhluk Allah di dunia ini, mau itu dengan orang yang berbeda agama dengan kita, atau mungkin orang yang bahkan dengan binatang pun kita diajarkan untuk apa namanya, untuk menjalin hubungan kan. Kita bagaimana merawat tanaman, kita nggak boleh nyakitin tanaman, kita nggak boleh nyakitin hewan dan segala macam selama hewan itu tidak menyerang dan mengancam kita. Kita tidak boleh apa namanya memperlakukan sesuatu dengan buruk. Begitupun dengan manusia ya, apalagi manusia. Jadi boleh kita bermuamalah, muamalah itu jual beli, kita boleh interaksi, kita boleh bergaul, boleh. Tetapi tidak boleh menjadikan mereka sebagai kawan dekat kita, nggak boleh. Kalau sebagai teman biasa, teman yang misalnya kita mau bikin tugas sama-sama atau kita mau apa gitu kan, makan boleh nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kemudian menjadikan sebagai teman dekat itu tidak boleh. Nah, kalau ada Bai tadi menyinggung apa namanya berkaitan dengan Al-Maidah ayat 51 itu berkaitan dengan pemimpin. Nggak boleh kita memilih pemimpin di luar kalangan kita sendiri. Termasuk juga dalam hal ini teman dekat ya, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau selama selain daripada itu misalnya kayak mau muamalah atau mungkin berinteraksi, bertetangga boleh. Bahkan banyak ajaran-ajaran Islam yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi yang nggak bolehnya itu jadi teman dekat kita deh, karena teman dekat itu kata Rasulullah agamamu tergantung agama temanmu. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang baik agamanya, maka engkau akan seperti itu, kayak gitu. Jadi nggak boleh kalau kita berteman dengan di luar kalangan kita itu, maksudnya teman dekat nggak boleh. Kalau sekedar biasa aja itu boleh sayang, nggak apa-apa. Ya. Ini karena langsung-langsung aja karena takut waktu. Kalau memang seandainya teman-teman ada apa namanya mau menyangga dan sebagainya, nanti silakan bisa di ini bisa di chat di room chat ya. Kak Syifa, mungkin Kak Syifa bisa dengarkan ya Kak. Masih ada pertanyaan dari Jahie juga nih. Jahia Loklomin. Kalau Kak Syifa ada, mungkin Kak Syifa bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Jahia Kak. Halo Kak Syifa.
Kak Acung bagaimana nih? Kak Syifa kayaknya jaringan yang terlalu bagus. Apa karena Ya, ini juga kah? Kasihan Kak Syifa. Oh sudah kayaknya Kak Syifa ada mau kasih aktif mikrofon ini. iya. Mudah-mudahan bisa lah. Halo? Kasihan jaringan. Jaringannya ini. Oke. Kayaknya Kakak Naya lanjut saja deh. Iya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Jahia Loklomin mau tanya, kemarin-kemarin sempat ada lihat akun palsu yang mengatasnamakan akun sebagai pejuang syariah dan biografinya sebagai pejuang. Tapi di statusnya juga menghujat. Bagaimana cara kakak menanggapinya? Ada apa sih namanya Jahia ya deh ya? Menghujat Kak, maksudnya gimana saya? ada apa? Ana lihat akunnya itu ada apa namanya, nama Facebooknya. Sabar Kak, Ana lihat mana. Dia ngapain di FB-nya? Menghujat Dia punya, perjuangannya. iya Kak. Di apa nama akunnya itu Yusuf 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 kan nama akunnya Kak. Oh, ya kalau kayak Terus yang kayak begitu sih kayaknya di sosial media banyak deh, bukan cuma oh satu. iya Kak, Bagaimana cara kita menanggapinya? Nggak usah ditanggapi. menanggapinya. Orang kayak gitu kalau ditanggapi makin menggila. Itu namanya kurang Iya. kerjaan ya. Maksudnya kalau ada orang-orang seperti itu berarti mereka kurang kerjaan ya. Ngapain juga kemudian ngurus-ngurus urusannya orang lain. Lawong kan Syarika juga nggak menyakiti siapapun, tidak bikin kerusuhan dan segala macam gitu kan. Tidak ada hal negatif yang dilakukan. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang menghujat atau apa gitu ya, udah biarin aja. Karena kalau mereka itu kalau udah benci, kita mau lurusin udah susah. Kecuali kalau mereka mau datang buat diskusi, baru kita bantu lurusin, kita jelaskan. Tapi kalau dari awal sudah menstigma negatif, bahkan sudah sampai pada tahap menyebarkan fitnah, ya udah biarin aja. Orang-orang seperti itu kalau ditanggapi juga nanti jadi-jadinya kita yang stres, bukan mereka gitu kan. Biarin aja, nggak apa-apa. Nggak usah direspon, diblokir aja atau di unfollow gitu ya, biar tidak lihat lagi status-statusnya. Ya, seperti itu deh. Ya mungkin sudah selesai pertanyaannya Kak Acung. Karena ya kembalikan ya sudah selesai. Ini Afwan kasihan sayang Kak Siva lagi ini nggak bisa aktif soalnya. Ya, terima kasih Kakak Naya atas penjelasannya yang luar biasa, Masya Allah. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua untuk materi pada kali ini yang mungkin belum tahu terkait dengan Squid Game sebelum nonton bisa dijelaskan pada kali ini, mungkin sudah bisa mengerti walaupun tidak harus nonton, berarti kakak sudah bisa mengerti terkait dengan film Squid Games ini. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya, pemutaran video Fadil Mustoron. Maaf, mungkin karena mau tambahin sedikit ya buat closing statement. Sebelum sambil nyambi tunggu ini videonya diputar. Teman-teman panitia mungkin bisa siapin untuk pemutaran video karena mau closing statement, boleh nggak? Halo. Iya Kak, iya. Oke. Iya. Bismillah, adik-adikku sekalian, jazakillah khairan yang sudah mau meluangkan waktu hadir dalam agenda ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan ya. Baik dari apa yang disampaikan oleh kakak tadi berkaitan dengan Squid Game ataupun yang disampaikan sama Kak Syifa kemudian ya. Intinya adalah menurut kakak sebagai seorang muslim harusnya kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia agar kemudian kita tidak mudah terbawa oleh arus, kita tidak dibohong-bohongi ya dengan sesuatu yang gitu, baik itu film atau musik atau apapun itu gitu.
harusnya kita punya standar, ya. Harusnya kita punya standar sebagai seorang muslim. Apa sih yang mesti kita lakukan di dunia ini? Kita tuh harus lebih fokus ke mana kita karena kan tahap kita udah dewasa ya, masuk dewasa awal kalau di dalam pembelajaran tentang perkembangan pada usia dewasa awal. Artinya kita mulai matang pemikirannya, mulai matang secara emosi, lebih baik daripada sebelumnya ketika kita masa remaja gitu. Maka yang terbaik yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah terbawa oleh arus sekuler hari ini, kehidupan sekuler hari ini yang semuanya serba aneh ya, salah satunya tentang kayak film-film seperti itu gitu ya. Maka kita tuh harus punya ilmu, adik-adikku. Kita harus belajar, kita harus mengenal agama kita agar sebagai muslim kita punya pegangan ya. Kita bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan tuntunan syariah, tuntunan yang Allah dan Rasul-Nya mau gitu ya. Kita kalaupun mau berjuang, perjuangannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadikan hidup kita ini bermanfaat seperti itu ya. Jadi adik-adik harus kemudian belajar tentang Islam ya. Dan Islam itu din yang rahmatan lil alamin, sempurna, paripurna. Kalau kita muslim, kita kenal agama kita nggak akan mudah terbawa oleh arus ya. Kita juga bahkan tidak akan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang buruk yang distigmakan kepada Islam itu sendiri ataupun perjuangan tentang Islam itu kayak gitu. Nah, mungkin video terakhir ini yang adik-adik akan lihat itu berkaitan dengan bagaimana ya Barat itu sebenarnya melihat dunia Islam. Sebenarnya kita itu ya memberikan sumbangsi besar dalam peradaban dunia, peradaban manusia berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ketika dulu Islam itu mencapai masa kejayaan ya. Makanya kalau teman-teman mau seperti para ahli yang nanti akan dimunculkan di dalam film ini, teman-teman harus belajar tentang Islam baik dari Al-Quran ataupun hadis dalam hidup yes itu kayak seperti itu aja kebanyakan Naya. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, kalian semua Allah berikan kemudahan untuk belajar Islam, istiqomah dalam jalan hijrah, dan mudah-mudahan semuanya ini ketika Allah panggil untuk pulang itu dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu mungkin yang saya mau sampaikan. Kakak Cim, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Videonya seng kedengaran. Kami, maka tolonglah kami dari kaum yang kafir. Ya Rabbi lakal hamdu kama di jalali wal wajhika wa azimi bisultani. Ya Rahman, lindungilah orang-orang yang hadir di majelis ini. Maafkan segala dosa yang sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan. Maafkanlah kami ya Rabbana, istiqomahkanlah kami di jalan yang lurus. Mudahkanlah lisan kami untuk menyampaikan Islam kepada saudara-saudara kami. Jagalah satu persatu orang yang hadir di majelis ini. Ya Rabbana, jangan
mereka meninggalkan majelis ini sebelum mereka ini kecuali telah engkaukanlah mereka majelis ini kan ya Rabbana, berikanlah hidayah kepada keluarga, sahabat dan orang hidayahmu. Ya, sungguhnya ini telah berkumpul atas dasar kecintaan kepadamu, bersua atas dasar ketaatan kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru dakwah di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya. Ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya. Penuhilah ia dengan cahayamu yang tak pernah redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahkanlah iman dan tawakal. Hidupkanlah ia dengan pengenalan kepadamu dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalanmu. Ya Allah, kabulkanlah dan sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Allah dan sahabat beliau. Rabbana ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi wabarakatuh. Kalau khairan saya kembalikan kepada Kak Cum sebagai host. Syukuran kasiron Ukti Zafira atas ya dari panitia ingin memutar kembali video yang telah terjeda tadi. Jadi sebelum kita berakhir, mari sama-sama potong nonton video yang akan diputar. Afadhal mashkuron. Akhwati fillah.
Maaf Uktifillah, masih terjadi kesalahan dan saya mewakili teman-teman kepanitiaan. Mohon maaf atas sebesar-besarnya banyak kesalahan dalam kegiatan kali ini. Kami mohon maaf dan semoga untuk kali ini materi kali ini semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pada acara hari ini dan semoga kedepannya lebih baik daripada sekarang dan semoga teman-teman masih mau mengikuti kegiatan BMI selanjutnya dengan tema-tema yang menarik dan tetap istiqomah apa yang telah dijelaskan oleh kakak Naya juga kakak Syifa. Mungkin seperti itu, saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, izin keluar Kak. Betul, masykuran.